Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka buka bersama di bulan Ramadan ini, Pertuni bekerja sama dengan Lazizmu Kota Batu untuk pelaksananya buka bersama pada 1 April tahun 2024. Kali ini diklat Al-Quran Braille hari Rabu dan hari Kamis digabung menjadi satu. Yang terhormat Bapak Ketua Pertuni DPC Pertuni Cabang Kota Batu sekaligus Tuan Rumah, yang terhormat tim instruktur, yang terhormat para donatur baik yang berkelompok maupun yang berseorangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang terhormat para peserta diklat Al-Quran Braille baik hari Rabu maupun hari Kamis yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, menuntun langkah-langkah kita, yaitu ke jalan yang benar melalui ajaran agama Islam tentunya. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara ini nanti mulai awal hingga akhir Allah senantiasa memberikan kelancaran kepada kita semua. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi ahlal baitil kiram kulluhum syaulilaihumul Fatihah. Acara pembukaan telah kita lalui bersama, dan menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Pertuni Cabang Kota Batu, kepada yang terhormat Bapak Edi Nur Cahyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan Ketua DPC Pertuni Kota Batu, Bapak Edi Nur Cahyo, kemudian dilanjutkan dengan sholawat yang dipimpin oleh Ustadz Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa puja-puji kehadiran Ilahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita senantiasa diberi rahmat, hidayah, inayah dan anugerah, diberikan nikmatan, kesempatan, kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita yang patut kita contoh sebagai anutan umat Islam. Tentunya syafaat beliau yang kita nantikan dengan di kiamat nantinya. Terima kasih saya sampaikan kepada pengurus DPC Pertuni Batu, kepada Dewas dan jajarannya, staf Ustadz Irul dan Ustadz Firda, serta peserta para santri dan anggota DPC Pertuni Batu serta mitra bakti dan santri yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa hadir di tempat ini untuk menjalin silaturahim dalam menuntut ilmu tentang Al-Quran. Di samping itu, seperti apa yang telah saya share di grup, bahwa acara hari ini di selain acara ngaji bersama gabungan hari Rabu dan Kamis, ada acara azan dan nanti ada acara buka bersama. Dan alhamdulillah ini kabar yang sangat baik. Ada berita yang sangat baik sekali dari Ibu Rani di Yayasan Habibie Kelurahan Difabel. Sambil Quran Habibie, beliau insya Allah hari ini akan memberi sembako kepada seluruh para santri. Mudah-mudahan amal kebaikan para donatur untuk pelaksanaan kegiatan Diklat Al-Quran Braille yang sampai saat ini, detik ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Mudah-mudahan para donatur kita, para pelaksana, sehingga kita bisa menuntut ilmu tentang Al-Quran Braille ini selalu diberi kenikmatan, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga dari Rumah Gria Al-Quran Difabel Lamongan dari Ustadz Irul, yang mana beliau selalu menunjang kegiatan kita baik ilmu maupun tenaganya bersama pasangannya Ustadz Firda. Mudah-mudahan beliau berdua selalu diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga ilmu-ilmu beliau berdua selalu kita nantikan yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Serta saya mengucapkan terima kasih pada para donatur perseorangan yang tidak bisa kita sebut satu persatu, sehingga kegiatan-kegiatan dari Difabel Pertuni, DPC Pertuni bisa berlancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat baik kita melangkah dari rumah kita menuju ke tempat ini selalu mendapatkan rahmat, hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita yang masih muda-muda, masih adik-adik, tentunya harus tetap semangat menuntut ilmu Al-Quran Braille, dan yang sudah dikatakan tua ya rapatus ya, yang sudah berusia tentunya kita tetap semangat berpacu dalam menuntut ilmu Al-Quran, walaupun jelek Pak Tris gradul Pak Tris ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, yang penting ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutannya dan juga informasinya terkait yang sembako. Baik, sebelum
saya serahkan kepada tim instruktur. Terlebih dahulu marilah kita membaca surat Al-Fatihah, yang mana pahalanya kita tujukan kepada arwah almarhum teman kita, yaitu Bapak Agus Sumarno yang meninggal hari ini. Amin. Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima amal kebaikannya semasa di dunia. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan serta kekuatan iman. Amin. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu, yang mana mudah-mudahan sholawat dengan sholawat yang kita bacakan, Nabi Agung Muhammad SAW senantiasa memberikan syafaat-syafaatnya kepada kita semua. Sholawat akan dipimpin oleh Ustadz Heru. Saya. Kami persilakan. Rati maju sana. Terhalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat nomor dienggal nomor salawat lawas. Salawat Fatih. Menengah. Sehingga baik, memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau katanya firman-Nya Allah niku, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah itu dan malaikat itu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di terusan ayatnya dikutipun Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu shallu. Jadi ngajak yang beriman itu untuk shallu alaihi wasallimu taslima, bersolawat. Nah, di antaranya adalah kita dapat mengamalkan di kehidupan masing-masing. Jadi tidak harus menyanyikan, nyanyi di puisi. Suaranya gak pada enak nanti. Jadi nyanyikan tidak apa-apa. Yang penting mengharap syafaatnya. Wa'asalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi ruhamhu biruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi ruhamhu biruhina ya Rabbana. Ya badratin min haza kulla kamal
بروحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي وحمه بروحنا يا ربنا وصلى عليك الله ربي دائما عبد مع الإبكار والأصالي صلى عليك الله ربي دائما عبد مع الإبكار والعصاري مع السلام في أمان شيخنا الله ربي وحمه بروحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي وحمه بروحنا يا ربنا. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan diklat Al-Quran Braille. Balik awal. Ayo Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alif 1, Ba 1 2, Ta 2 2 4, Oh, kalau tiga. Ta 2 2, terus 3 4, Kurang kecil. Ta 1 Loh. Ta 2 4 Dua. 2 5. Loh. Oh, lu. Ayo banyak-banyaknya. 1 2 Loh. 1 Anut salah. 5 Wes. Dibaca dulu berarti ya sebelum. Ulangi dibaca. Zal Dibaca dulu mulai wala taqwa yang lancar nanti istornya 3 daripada langsung ulang. AKB halaman Zal 1 Zal 2 3 Terus. 4 Terus. Nah, kita sudah. Zal Sore. Zal 16 sifat hurufnya Kok jadi pendek hai? sampai halaman Tadi yang pertama benar panjang. nomor 5 ya. 1 2 sampai halaman 9. Setelah terlaksananya kegiatan diklat Al-Quran Braille, para santri kemudian melanjutkan kegiatannya yaitu buka bersama dengan Lazismu. Pembukaan dilakukan oleh Mbak Zainab perwakilan dari Lazismu Kota Batu. Rahmatnya kita dapat hadir dalam acara buka bersama Lazismu Kota Batu yang bekerja sama dengan Pertuni Batu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Zainab Azahro sebagai pembawa acara kali ini untuk menyampaikan susunan acara buka bersama pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah Ustadz Irul, yang kelima doa oleh Ustadz Irul, kemudian yang keenam berbagi takjil bersama, dan yang ketujuh buka puasa
dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Kemudian untuk memberikan pelajaran acara buka puasa bersama pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Ahmad Syihab, saya persilahkan. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Syihab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syihab. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua, terutama bagi yang membacakannya. Menginjak acara yang ketiga, yakni sambutan dari Ketua Pertuni kepada Pak Edi, kami persilahkan. Sambutan Ketua DPC Pertuni Kota Batu, Bapak Edi Nur Cahyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah ambadu. Kepada yang terhormat dari Lazismu Mbak Janab beserta jajarannya, kepada yang terhormat Ustadz Irul, kepada yang terhormat pengurus DPC Pertuni Batu beserta jajarannya,
kepada yang terhormat Dewas Cap beserta jajarannya serta seluruh anggota DPC Pertuni Batu serta mitra bakti dan wali santri yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita senantiasa diberi rahmat, nikmat, kesempatan, kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga di sore hari ini yang penuh ceria bisa menghadiri dalam acara buka bersama kerjasama antara Lazismu Cabang Batu bersama Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia DPC Kota Batu. Mudah-mudahan kerjasama yang baik tanpa batas ini mendapatkan rahmat, hidayah, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, yang tentunya kita selalu mengharapkan syafaat beliau di Qiyamul Qiyamah nantinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih beribu-ribu banyak terima kasih kepada pihak Lazismu Cabang Kota Batu yang sudah 2 kali ini bekerja sama dengan Pertuni Cabang Batu. Mudah-mudahan kerjasama tanpa batas ini selalu diiringi doa bersama untuk kesuksesan kita bersama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua RT 03 Pak Eko, RT 04 Pak Eko, RT 03 Pak Naib serta Pak Ketua RW 8 Bapak Tumari serta warga lingkungan, selamat datang di tempat ini dalam acara buka bersama. Mudah-mudahan dengan kerawan panjenengan sedaya mboten saged ngirangi rasa hormat dumateng Bapak Ibu sekalian. Mugi-mugi silaturahim ingkang menika saged langgeng slawisipun amargi silaturahim menika mempererat segala hal dalam kita bersilaturahim. Tentunya sangat bermanfaat sekali. Di samping itu kita juga memperkenalkan dari Lazismu Cabang Batu dan Pertuni khususnya, sehingga kita juga mengenal apa itu Pertuni, yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia, di mana wadah-wadah ini kita selalu senantiasa dalam kegiatan yang mungkin warga sudah banyak mengenal kalau kita di sini setiap hari Rabu mengadakan diklat Al-Quran Braille. Bagaimana kita senantiasa harus memberi support, mendukung bagaimana kegiatan-kegiatan dari pihak Pertuni ini bisa berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan kita semakin mengenal apa itu Pertuni, kita semakin memberi wadah, senantiasa memberi kesempatan kepada kita semuanya bahwa Pertuni ini adalah manusia biasa yang tentunya mempunyai kelebihan di bidang mitra, sehingga kita juga bisa memahami tentang keterbatasan, tentang kemampuan kita dalam beraktivitas. Karena bagaimanapun juga di dalam lingkungan dari pihak Pertuni ini ada yang mulai sejak lahir, ada yang lebih awal seperti saya ini tunanetra baru, sehingga tentunya kita beradaptasi dengan lingkungan yang sebelumnya belum kita mengenal.
Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita sajikan dalam kegiatan, karena kegiatan dari Pertuni ini banyak sekali. Di samping setiap Rabu kita mengadakan diklat Al-Quran Braille di sekretariat di tempat ini, juga hari Kamis kita ada kegiatan diklat Al-Quran Braille di Musola Baitul Mutaqim di tempatnya Bapak Syihab, Ahmad Syihab. Tentunya instruktur andalan kita Ustadz Irul dan Ustadz Firja sebagai instruktur kita. Tentunya kita selalu merasa haus tentang ilmu-ilmu Al-Quran beliau. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semuanya yang telah hadir di sore hari ini. Saya sebagai Ketua DPC Pertuni Batu dan juga sekaligus tuan rumah, dan atas nama anggota, bila nanti ada kata-kata, tingkah laku, sajian, ucapan yang kurang berkenan di para hadirin dari pihak Lazismu dan Pertuni, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga, yakni acara yang keempat, yakni tausiah oleh Ustadz kepada Ustadz Irul. Waktu dan tempat kami persilakan. Dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya mau lama apa sebentar? Lama, Pak. Lama. Sampai tahun-tahun dari jam sampai sahur. Saya kira tadi masih ada sambutan dari Lazismu. Tausiah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبينا ولا رسولنا بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Bingung pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia. Campur, Masya Allah. sama dari Madura. Untungnya kok lamongan ini kurang dikasar. Terus saya boten sakit halus sama ki kula boten barang halus. Kene kula halus-halus mangane wedi kabeh malian. Boten sing tahu sih. Barang halus iku nggih glepung, kanji niku halus. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, Desa Sumberjo ingkang tansah kula taati fatwahipun, para gurunda, para ustadz-ustadzah, para yai, para alim, para ulama, pejabat di lingkungan Sumberjo ingkang rawuh, ingkang mireng, ingkang mirsani acara buka bersama Lazismu bersama Pertuni cabang Kota Batu.
Ingkang kula hormati Ketua DPC Pertuni Kota Batu Bapak Edi Nur Cahyo, Ketua Dewasjab Bapak Sugiono beserta seluruh jajaran ingkang kula hormati. Pun salah Mbak Tan Pertuni ini ono mutinnya Pertuni Pak Ustadz Zainal. Oke, doanya ini mau diserahkan pula karena SK mudingnya turunnya ke Pak Zainal, jadi pakai doanya Pak Zainal. Yang Allah hormati dan kemauan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dari Lazismu, Ketua Lazismu atau yang mewakili, dari jajaran Muhammadiyah yang mungkin hadir pada kesempatan sore hari ini, para mitra bakti, para relawan, para wali santri, para santriwan, santriwati, para santri muda maupun santri yang sudah tidak muda, ibu-ibu guru, para santri yang anak-anak, masih anak-anak maupun santri yang sudah tidak anak-anak, semuanya saja yang saya hormati, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Marilah kita mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita hari ini masih mau dan mampu kasih sakit melampaui siam ing bulan suci Ramadan, dan di siang hari hingga maghrib, dan masih bisa melaksanakan qiyamul lail di malamnya dengan sarana menghidupkan bulan suci Ramadan. Allah memberikan nikmat kepada kita itu tujuannya tidak untuk berbuat yang kekufuran, tidak untuk berbuat yang tidak baik, tetapi Allah memberikan nikmat kepada kita niku untuk berbakti, menjadi hamba yang terbaik, menjadi Abdullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat niku diberikan kepada kita tetapi salah alamat, salah penggunaan. Mangke kalau salah penggunaan, obat saja kalau salah digunakan itu bisa overdosis. Hati-hati, nikmatnya salah digunakan makin di overdosis. Makin di overdosis gara cepet apa? Sakit. Kok suruh berangkat mau amale dereng cukup. Pun berangkat riyen. Tapi dikendaki berangkat nggih. Berarti sesuai dengan hadisnya, bekerjalah engkau seperti halnya engkau akan hidup selamanya, tapi beribadahlah engkau layaknya engkau akan meninggal besok. Apa artinya? Imbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak boleh diambil dunia hasanahnya saja, akhiratnya juga harus baik. Waqina adzabannar. Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita bisa jalan. Jangan bayangkan nek kaki niki cantengen seberapa? Apa ya bahasa Indonesianya? Apa medisnya Pak Edi? Kalau kaki ini itulah ya, maka jalan kita menjadi sulit, maka kita baru merasakan bahwa betapa nikmatnya jalan kaki. Kaki kita bisa berjalan. Nah, ini biasanya nggih melayu mawon, alhamdulillah mboten blas. Tetapi kalau kita tahu ketika kita kaki itu terasa sakit, maka bisa bersyukur, ya Allah, ternyata sangat berharga kaki yang Engkau berikan. Tangan kita, kalau yang jari tangan kanan ini kena pisau, dipakai makan, pripun rasane Bu? Perih. Tapi ini gak perih, gak tahu alhamdulillah belas. Mboten nate syukur moro didamel iris saenake. Tapi kalau sudah kena luka baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahnya kapan?
Kemudian pendengaran kita, jangan sampai kita menjadi orang yang mempunyai pendengaran yang baik tetapi dipergunakan tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai telinga yang bisa mendengarkan dengan maksimal, dipakai mendengarkan murattal, dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ayat dipakai dengarkan murattal dangdutan nggih oleh cuma ojo kakek nek deno apal kabeh tapi langsung idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah jarang tapi nek dino terus saya disetel pak sampean. Apa artinya? Refreshing nggih boleh tetapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu mubadzir. Innal mubadzirina wa kana ikhwana syayatin. Mubadzir niku kancane setan. Cinta sing pun dadi kancane setan angkat tangan. Betul nggih? Sepakat nggih? Berarti digunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpun sampai di kuping isi tiang rasa-rasa tok. Lapo yo iku lu kuping ngono rasa-rasa tangga. Ya Allah. Pahala puasa kita berkurang karena kita suka mendengarkan yang tidak baik. Mata kita yang masih bisa melihat digunakan untuk kebaikan. Nek pun dicabut kontrak kali PLN kados Pak Edi ditamat. Kados Pak Iwan, kados Pak Dres. Pun tuh kula sing saged ningali nggih sing niki mboten to. Apa artinya itu? Sayangnya Allah kepada kita kalau diterus-teruskan bisa mata ini berbahaya. Ngoten lho dampak positifnya. Kalau diterus-teruskan saged ningali nggih penglihatan ini nantinya akan dihisab oleh Allah dan hitungannya semakin sulit, semakin berat yang buruknya. Sehingga Allah cabut nikmat itu, maka kita akan diberikan nikmat diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nikmat ini perlu kita syukuri, Pak Bu. Kalau kita kufur itu ya Allah, adab Allah itu sangatlah pedih. Sering saya sampaikan di sini. Sing diilingi mek tanggal mlebu rumah sakit tok, tapi tanggal sehat gak tau diiling blas. Sampai hafal hari masuk rumah sakit sampai tanggalnya, tahunnya, hijriahnya, bulan Jawanya hafal kabeh. Tapi nanti ketika sehat kita tidak pernah ingat kapan hari kita sehat. Kira-kira banyak mana sakitnya sama sehatnya? Sekarang nanti sehat. Banyak mana lapang sama sempitnya? Lapang. Banyak mana kira-kira senang sama susahnya? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Eling-eling sehatnya digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk yang baik-baik, digunakan mengurusi Quran, digunakan mengurusi majelis taklim, digunakan mengurusi zakat umat muslim. Ini seperti teman-teman nazismu, hidupnya untuk zakatnya orang-orang. Kemudian apa? Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Sing diling-iling susah itu. Senengi kapan lali. Padahal senengnya lebih banyak daripada sedihnya. Pak Tris jenengan sedih sama seneng. Kathah pun diseneng kali sedih. Nek ngerasa akeh sedihnya, berarti nanti Allah akan menggantikan kesenangan di surganya Allah. Amin amin. Tapi nek wong gak iso kelabu kok moro-moro kepengin sedih, sambat mawon nggih. Mboten kantuk. Makanya apa perintah Allah? Ud'uni astajib lakum. Jalu'o
Berdoalah, niscaya akan aku beri. Itu janjinya Allah. Nah kemudian di akhir itu, hidup sebelum mati. Ingatlah kehidupan ini untuk sarana melewati kematian. Sehingga nikmat-nikmat ini sepatutnya kita syukuri dalam bentuk perkataan, dalam bentuk lisan kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita melangkahkan kaki di hal-hal yang baik, tidak menggunakan kaki kita untuk melangkah ke hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempergunakan tangan ini untuk beraktivitas apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak malah menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah bahwa nantinya kita akan memasuki yaumil hisab, akan ditanya di hari perhitungan. Tidak hanya di dunia saja yang orang-orang suka membuat perhitungan, titik-titik perhitungan, titik-titik perhitungan, tetapi di akhirat nanti Allah juga akan membuat perhitungan, yang perhitungan itu mempertimbangkan kita akan masuk ke dalam surganya Allah atau kita akan mampir di nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah memberikan contoh kepada kita. Contoh yang terbaik itu hanyalah beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir fadzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah niku dihadirkan oleh Allah untuk memberikan contoh yang terbaik, sampai suatu ketika dibersihkan hatinya, dibersihkan seluruh organ dalamnya oleh malaikat Jibril akan menjadi manusia yang bersih. Sehingga kalau kita menyangka bahwa Nabi Muhammad itu adalah lebih utama buku daripada hadis, itu kurang tepat, bahkan itu tidak tepat. Rasulullah dihadirkan adalah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Sudah jelas kan Pak di dalam lagu-lagu ini. Jadi Rasulullah itu dihadirkan sebagai Nabi atau Rasul penutup daripada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini Rasul baru, ini Nabi baru, itu namanya Nabi palsu. Saya tadi malam telah mimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas kok Rasulullah itu adalah penutup daripada Nabi dan Rasul. Tidak ada ceritanya ada Nabi setelah itu, Rasul setelah itu. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari itu semuanya. Dan kita berdoa semoga kita semua menjadi hamba yang terbaiknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama saya akan sampaikan bahwa alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Banyak saudara kita yang kemarin bersama-sama dengan kita, yang hari ini telah dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah karena sakit dan sebagainya, sehingga tidak bisa bertemu bulan suci Ramadan. Ibu Ibu masih rundingan. Nah dari itu bersyukurlah kita, Allah mempertemukan kita di dalam bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada tujuan lain, tidak ada goals lain, atau tidak ada harapan lain kecuali nantinya kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa adalah menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dari itu bertakwalah kita di bulan suci Ramadan ini, ditempa oleh Allah, digembleng kita selama 1 bulan penuh untuk menantinya menerapkan kebiasaan bulan suci Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Nih Ramadan seneng, wonten darus teng pundi-pundi, ngaji di masjid-masjid. Tapi nih buat boten Ramadan, ketemu ngaji paling malam Jumat. Gimana boten? Ketemu ngaji di speaker kata ini paling malam Jumat. Ada malam Jumat lagi yang begini. Tetapi ketika Ramadan indahnya siang pagi, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kalau siang kita dengarkan tilawah, malamnya kita mendengarkan tilawah, kemudian paginya disambung lagi tilawah. Kebiasaan-kebiasaan ini jangan sampai nantinya Ramadan keluar tilawahnya juga selesai. Pemilihan ini harus hari raya. Shadaqallahul azim. Shadaqallah ketemu bismillah ini kosong mana? Apa artinya? Perbaiki kualitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran itu jangan sampai ada Quran tetapi yang menikmati adalah debu. Nek cari wong Lamongan bleduken. Mushaf kita sangat bagus-bagus, apalagi yang bisa melihat variasi mushafnya banyak sekali. Mushaf yang paling besar hingga mushaf yang saku, tetapi ketika di luar bulan suci Ramadan tidak menjadi prioritas. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Al-Quran yang kita punya adalah kalamullah, adalah firman-firman Allah yang di dalamnya kita dapat mempelajari beberapa hal. Al-Quran juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Surat pertama apa? Wahyu pertama yang diturunkan apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari wahyu pertama ini kita niku dengan belajar. Iqra, apa itu? Bacalah, tidak hafalkanlah. Tetapi yang pertama adalah bacalah. Jadi fundamentalnya adalah kita harus menjadi orang yang belajar. Jangan sampai kita niku ngerasa bisa tetapi tidak mau belajar. Merasa kita sudah mampu tetapi kita tidak mau mendalami apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh aku sia ayo sina. Masih ya gak yo wonten lali nih ta Bu, Pak. Wah aku tahfidz kok adik belajar Quran maneh. Meskipun sudah hafal 30 juz, kalau tidak dimurojaah dia lupa. Kapan kita berhenti menuntut ilmu? Ketika kita sudah dimasukkan ke liang lahat, niku baru berhenti menuntut ilmu. Jangan sampai kita berpuas diri. Tomene sampun alam tat wonten pawon ulek-ulek mek cowek kok adik sinau barang. Kaurungane nyekelading, ngisi bawang, kok adik sinau barang. Ketika jenengan belajar Bu, maka jenengan akan memberikan madrasah yang terbaik untuk anaknya. Anaknya menanyakan sesuatu hal, jenengan bisa menjawab, Bu, Pak, siapa yang menemukan telepon? Takok gurumu nak. Kalau orang tuanya belajar dijawab, Alexander Graham Bell. Tahu, Bu, nggak ada yang lebih pintar jadi. Bagaimanakah rumus mencari keliling lingkaran? Takok guru matematika, kok takok ibu. Bapaknya nggih ngoten. Takok guru matematika kok lho gak dolane bayar SPP lho kan, malah bayar SPP sing diungat-ungkit. Kalau bapak ibunya tahu rumus untuk mencari keliling lingkaran adalah 22/7 kali pinten Bu? Kali diameter.
Kalau kelilingnya itu luasnya apa bro? 22/7 atau pi r kuadrat kali jari-jari pangkat 2. Niku tasih pertanyaan matematika. Masih pertanyaan yang berbau fisika atau IPA. Belum nanti kalau sudah ditanyakan agama. Maka dari itu tidak ada batasan untuk kita belajar. Tidak ada batasan, jangan sampai kita membatasi diri kita untuk belajar. Meskipun sudah di departemen perdapuran di Pawon, atau yang bapaknya sampun departemen persawahan teng Sabin maksudnya. Tapi jangan sampai kita membatasi diri kita untuk selalu belajar, untuk selalu mempelajari terutama keilmuan tentang keislaman. Jangan sampai kita membatasi diri bahwa kita cukup tidak kanggo ilmunya. Tidak, tetapi ilmu itu tidak bisa expired atau kedaluarsa. Jangan menumpuk makanannya bisa expired. Jangan menumpuk harta, hartanya akan di. Tapi kalau jenengan belajar keilmuan terus, ilmunya ditularkan, maka tidak akan pernah ada habisnya pahalanya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh untuk yang pertama menahan diri dari lapar dan dahaga. Sing biasa mami kata saniki mami boten kata duka nek buka balas dendam yang boten semarang. Menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari kemaksiatan. Ada anak kecil mau ngomong nek. Meskipun ndak dhewe nek poso nek awan nggih boten nang salki napa mboten? Loh guyu. Nanti lah baru sadar saiki. Meskipun sudah syah, sudah ada ijab dan qabul ketika Ramadan di siang hari juga tidak boleh. Pun diterak mawon. Sabar. Tung sing ngomong wis nikah. Tahun lalu saya belum nikah, enggak berani nyampaikan ini. Padahal sudah miliknya sendiri. Apa artinya? Kita diajari oleh Allah untuk bersabar. Sabar Pak Bu nggih. Enteni dalu. Itu satu. Makanan sudah milik kita sendiri, mencarinya dari harta yang halal, membelinya juga dengan harta yang halal. Tetapi kalau belum waktunya maghrib juga belum boleh dimakan. Salah ya apa panganan kita? Itu gak salah apa-apa. Tapi Allah mendidik kita untuk bersabar. Allah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang watawasau bis saling menasihati di dalam bersabar. Makanya didahulukan di Al-Quran watawasau bil haqqi dulu baru watawasau bis sabar. Karena derajatnya sabar itu lebih tinggi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bersabar. Amin. Maka dari itu Ramadan mendidik kita untuk selalu bersabar, mendidik kita untuk selalu senantiasa membiasakan diri kita untuk berperilaku sabar. Biasa kamu Ramadan lah hilang. Berarti yang pun hilang rumusnya dengan harus puasa terus, mengekang hawa nafsunya dengan berpuasa, melanjutkan di bulan Syawal, melanjutkan di puasa Senin dan Kamisnya, melanjutkan di puasa Daudnya. Karena kata Rasulullah sebaik-baiknya puasa adalah puasa sahabatku Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sehari puasa, sehari tidak, pun bentinan puasa terus. Puasa yang paling terbaik adalah puasanya Nabi Daud jika puasa sunnah di luar Ramadan. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita semuanya dididik oleh Allah sabar. Sabar itu tentang Al-Quran. Kalau kita hitung-hitung kata-kata sabar itu sering muncul di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah digandengkan dengan ayat-ayat bersyukur sebelumnya. Fadhkuruni alkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Digandeng dengan kata-kata syukur
syukur digandeng dengan kelebihan bersyukur, dijelaskan juga kalimat kufurnya. Maka dari itu dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong. Maka itu yang nek banyak masalah rumusnya dua, sholat dan sabar. Buatan update status, mungkin masalah update story WhatsApp, dowo statusnya. Saya mau cari kalau belenger sampai kudu dihidem mawon. Engko nang dititani wadah statusnya hari iki mana mesti isine sabar. Jangan sampai update story-nya itu ke WhatsApp atau ke Instagram. Kalau ada permasalahan, update story-nya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyelesaian ketika kita mengupdate story kita ke WhatsApp. Yang terjadi adalah kita yang pertama dirasani, yang kedua status kita akan disembunyikan dari orang itu. Nah ibu pak, ketika dengan ada permasalahan yang muda-muda, yang sampun pokoknya yang pintar WhatsAppan, jangan sampai story-story itu diisi dengan cerita-cerita apa? A day in my life. Masya Allah. Apa banget itu ya? Hari kehidupanku di hari ini, Masya Allah. Kulo niku sering guyu, waca story niku mbak isine sambat, isine gegeran. Ya Allah, padahal Allah sudah menjelaskan kalau ada permasalahan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bu, salat Pak, salat. Ketika ada masalah itu salat. Ngisi ngomong piyambaknya kadang-kadang. Makanya menasihati diri saya sendiri dan semoga berdampak kepada yang lain. Tidak malah jauh dari Allah ketika kita punya masalah. Karena sesungguhnya zat yang memberikan kita kemudahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Ya kan? Di Al-Insyirah dijelaskan bahwa sesungguhnya jika ada kesulitan pastikan ada kemudahan. Percayalah setiap masalah yang apa yang kita hadapi, kalau kita mau mengajukan kepada Allah, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah, maka sabar adalah penunjang kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan kalau tidak sabar, kedisian ngamuk, kedisian emosinya, kedisian mengumbar di WhatsAppnya, di Instagramnya, di TikToknya, Masya Allah. Maka kita akan apa yang terjadi? Psikis kita akan terserang penyakit. Kita akan mudah diserang penyakit karena kita tidak bersabar. Diteruskan di ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang bersabar. Jadi kalau tidak sabar berarti tidak dibersamai Allah. Alhamdulillah min dzalik. Ramadan mengajarkan kita semuanya untuk selalu memelihara kebiasaan-kebiasaan baik, untuk selalu memelihara, untuk selalu mendewasakan keimanan kita. Dididik di pagi hari kita, dibangunkan makan sahur. Di dalam hadisnya dikatakan bersahurlah, maka sesungguhnya di dalam sahurmu itu ada barokahnya. Maka kalau kita melaksanakan makan sahur, maka di dalam itu ada keberkahan yang kita dapatkan. Pagi baru bangun makan sahur, logikanya orang itu aras. Tapi Allah memang memberikan waktu yang terbaik. Kalau kita melaksanakan ibadah sahur itu, maka kita mendapatkan keberkahan. Dilanjutkan kita berpuasa, dilanjutkan pagi hari kita masih bekerja, dilanjutkan siang hari kita mungkin istirahatnya sebentar, sore hari kita baca Quran. Kalau kita membiasakan diri untuk membaca Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Quran. Sesungguhnya Quran di dalam nantinya di hari kiamat akan mendatangimu dan memberikan syafaat untuk kita. Quran yang telah kita baca itu tidak sia-sia. Kalau kita rumuskan lagi, Al-Quran yang telah kita baca itu akan berkumpul, nantinya akan memberikan pertolongan kita di yaumil qiyamah. Semoga kita ditolong oleh Al-Quran yang telah kita baca nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan mendidik kita di malam hari untuk kita bangun qiyamul lail, sholat sunnah
dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita. Ada satu keistimewaan. Kalau kita di luar Ramadan itu ada waktu tertentu yang mustajab. Kapan itu? Lalu. Kapan, Pak? Waktu mustajab kapan kalau di luar Ramadan? Terjadi di Ramadan kapan? Di antara azan dan iqamah. Maka ini wonten iqamah jenenge wonten salat. Setelah azan pun ngobrol mawon. Donga Pak Bu. Karena itu waktu yang mustajabah. Di luar Ramadan, waktu yang mustajab keduanya adalah ketika di sepertiga malam. Di luar bulan suci Ramadan, ketika waktu yang mustajab adalah di antara duduknya khutbah pertama dan khutbah kedua di sholat Jumat. Tetapi kalau di bulan Ramadan, seluruh waktu kita menjadi waktu yang mustajab. Seluruh waktu kita menjadi waktu yang doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berdoalah. Makanya di ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi yang Masya Allah suaranya luar biasa, Bapak Ahmad Syihab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ditanyakan di mana aku, maka aku itu dekat, kata Allah. Bulan Ramadan mendidik kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, baik ibadah spiritual maupun ibadah sosial. Diajarkan kepada kita bagaimana kita menjiwai, bagaimana kita merasakan apa yang orang-orang fakir rasakan, bagaimana mereka tidak makan, bagaimana mereka tidak bisa menikmati makan dengan lezat seperti kita pada sehari-hari kita. Kok cepet? Tadi masih pembukaan pada belum selesai. Lanjutkan lagi setelah tarawih. Ramadan mendidik kita untuk senantiasa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kadang-kadang kita itu yang di atas tidak bisa menengok ke bawah. Bisa nimung dana tapi tidak bisa ngilu. Hati-hati kenger. Jadi hati kita yang terlanjur hidupnya sudah di atas, lihatlah apa-apa siapa saja yang ada di bawah kita secara status ekonominya, maka bantulah mereka dengan semampu kita. Maka Ramadan itu banyak momentum-momentum yang mengajarkan kita, misalnya buka bersama, misalnya bagi-bagi takjil, sahur on the road, semua artinya itu sahur dengan dalan-dalan gitu. Dan kita di 10 terakhir ini, karena dia banyak kurang 3 menit, 10 terakhir ini kita berdoa kepada Allah agar kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Dikatakan di Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seperti hanya kita beribadah 1000 bulan, maka dari itu semoga kita semuanya oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya diterima seluruh amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima seluruh ibadah-ibadah selain ibadah puasa kita. Salat kita diterima oleh Allah, zakat kita diterima oleh Allah, infak kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, dan juga kita nantinya akan dikumpulkan kembali di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, khilaf, itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri. Sekali lagi karena saya bukan orang yang halusan, karena saya bukan dari orang-orang yang bungsu halus, jadi saya ngapunten kalau ada kata-kata yang kurang-kurangnya, karena saya itu memang mungkin orangnya sedikit kasar. Kasar itu juga bermanfaat. Parut kalau kasar itu juga bisa dipakai parut kelapa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Irul atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga dengan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau kita bisa menambah ilmu dan tidak di jalan yang
mendapatkan jalan yang terang dan kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Dan semoga saja beliau mendapatkan pahala jannah. Dari beliau, sebelum saya lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah kita seharusnya menggunakan nikmat yang telah Allah berikan itu pada tempatnya, jangan sampai kita salah gunakan untuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua, jangan berhenti membaca Al-Quran, menuntut ilmu hingga akhir hayat, karena semua kebaikan itu mestinya akan kembali kepada kita dan kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketiga, bersabarlah akan sebuah masalah. Hendaknya kita itu bercerita kepada Allah, jangan bercerita untuk membuat story ketika ada masalah seperti itu. Baik, selanjutnya doa oleh Ustadz Irul. Oke, Ustadz Zainal, silakan. Pembacaan doa oleh Ustadz Zainal. Mari kita berdoa bersama, semoga doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sayyidina al-awwalina wa akhirina, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa jalili sultanik. Wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati ajma'in. Allahumma anta maqsudi, Allahumma anta maqsudi, Allahumma ya ilah rabbi anta maqsudina wa rabbaka maqlubina wa muhammadaka rabbi qulubika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ta'laniyati faqbal maghfiratika ta'lamu ma bi nafsihi wa qadi hajatana wa qadi hajatana wa qadi hajatana berkuni cabang ketabatu wa lazismu wa syafatan wa rahmatan wa ni'matan lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuqribuna biha salawati min jamil khairati wa fi hayati wa mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa riwayatina wa rahmana kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudun hajat ighfir li ma yafadat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa azyamna wa qiyamana wa rukana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmishana wa tatarana wa ta'budana wa ta'qudana wa ta'kiratana wa ta'intawshirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana min azwajina ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna wa nazzata min abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bisyiril Fatihah. Baik, terima kasih Ustadz Zainal. Selanjutnya kami akan berbagi takjil bersama dengan teman-teman bertuni dan tamu undangan. Kemudian nanti setelah bagi-bagi takjil bersama di depan, nanti kita kembali lagi di sini dan kita buka bersama. Kemudian dilanjutkan sholat berjamaah dan makan bersama. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian takjil oleh santri
ke sekitar lingkungan sekretariat DPC Pertuni Kota Batu sejumlah 50 buah takjil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, para santri buka bersama dengan dihadiri oleh warga sekitar. Jumlah keseluruhan buka bersama yaitu 85 kotak yang dibagikan oleh Lazismu kepada para santri DPC Pertuni Kota Batu dan warga sekitar sekretariat DPC Pertuni Kota Batu. Pembagian sembako untuk para santri yang disalurkan oleh Yayasan Samil Quran Habibi Kota Malang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan DPC Pertuni Batu. DPC Pertuni Batu. Tangguh, kuat, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.